Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jurda dari kelas Ketika C 2019. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai spread spektrum untuk mata kuliah komunikasi data. Adapun untuk pembahasannya terbagi atas 3. Yang pertama spread spektrum, yang kedua direct sequence spread spectrum atau DSSS, dan yang terakhir frequency hopping spread spectrum atau FHSS. Nah, di sini yang pertama spread spektrum. Di sini spread spektrum merupakan teknik pengiriman sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk menyebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam pita frekuensi yang jauh lebih besar dari spektrum minimal yang dibutuhkan untuk menyalurkan suatu informasi. Di sini sistem komunikasi spread spektrum ini sangat berguna untuk menekan adanya gangguan karena data yang dikirimkan bersifat random atau acak seperti ini. Kemudian, sebuah sistem dapat dikatakan spread spektrum jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih besar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Kemudian yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan yang terakhir, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dengan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Di sini adapun kelebihan dari spread spektrum. Yang pertama, terjamin kerahasiaannya. Keamanan informasi yang ada pada sistem sinyal spread spektrum akan terjaga karena format transmisinya yang berupa kode menyebabkan sinyal spread spektrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki ataupun penerima yang asing begitu, karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan oleh pengirim sinyal. Nah, adapun kemampuan ini menyebabkan spread spektrum banyak digunakan pada bidang militer. Kemudian yang kedua, dapat menekan intervensi ya. Sini kemampuan menekan intervensi mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spektrum. Pada sistem spread spektrum ini, kemampuan mengurangi dan menekan intervensi dan jamming terjadi pada proses despreading. Proses ini dilakukan dengan mengkorelasikan sinyal spread spektrum dengan kode PN atau PRG pada penerima. Apabila kode PN atau PRG identik dan sepase atau jalan dengan kode PN atau PRG pengirim, maka proses despreading terjadi sehingga sinyal transmisi kembali ke bandwidth semula. Kemudian dayanya yang lebih rendah, di mana sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan ini yang menggunakan daya yang lebih rendah menguntungkan dalam hal mengurangi intervensi pada sistem-sistem lain. Pengoperasi yang pada daya rendah adalah sifat yang timbul akibat perluasan bandwidth. Lanjut, ada beberapa teknik modulasi yang digunakan untuk menghasilkan spektrum sinyal, yaitu yang tadi direct sequence spread spectrum dan frequency hopping spread spectrum. Nah, di sini direct sequence ini merupakan teknik spread spectrum yang paling luas dikenal dan dapat digunakan karena sistem ini paling mudah untuk diimplementasikan dan mempunyai data rate yang tinggi. Direct sequence ini menggunakan kode unik untuk menyebarkan sinyal baseband yang akan dimodulasi digital bersama sinyal informasi. Kemudian prinsip kerjanya yaitu menyebarkan sinyal informasi dengan sinyal acak yang dihasilkan oleh pseudo random, sehingga akan menghasilkan sinyal baru dengan lebar periode sinyal yang sama dengan pseudo noise. Kemudian sinyal tersebut dimodulasi terlebih dahulu sebelum kemudian dipancarkan melalui antena. Kemudian adapun kelebihan dari direct sequence spread spektrum ini, yang pertama lebih suka dideteksi karena tadi terjamin keamanannya. Kemudian yang kedua, kinerja anti jamnya dan noise-nya sangat baik. Nah, kemudian untuk kekurangannya, pertama membutuhkan kanal pita lebar dengan distorsi fase yang kecil. Kemudian yang kedua, membutuhkan generator kode dengan rate yang tinggi. Dan yang terakhir, waktu akuisisinya yang lama. Lanjut, frekuensi hopping spread spectrum merupakan salah satu teknik spread spectrum yang memiliki karakteristik perubahan secara periodik pada frekuensi pembawa dari sinyal yang ditransmisikan. Urutan frekuensi pembawa disebut frekuensi hopping pattern.
himpunan frekuensi pembawa M ini atau F1, F2 sampai Fm disebut dengan offset, dan waktu perubahan frekuensi pembawa disebut dengan off-rate. Hopping atau lompatan ini yang terjadi melalui pita frekuensi disebut dengan hopping band yang mencakup kanal frekuensi M. Nah, di sini adapun kelebihan dari frekuensi hopping square spectrum. Yang pertama, untuk melawan frekuensi selective fading, kemudian untuk melawan narrow band interference, dan yang terakhir untuk melindungi dari intentional jamming dan pengawasan dari pihak luar. Ya, mungkin itu sekian penjelasan materi dari saya. Adapun kurang dan lebih yang mau dimaafkan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.